Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan dipimpin doa dulu oleh KM-nya. Silakan. Duduk siap, gerak. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Nah, sudah. Nah, yang sekarang kita laksanakan sebelum ke materi ini, terlebih dahulu mengecek kehadiran. Ya, akan Bapak absen dulu sebelum belajar dimulai. Ya. 10 farmasi. Absen pertama, Aiyam, ada. Airani, ada. Alin, ada. Ardelia, ada atau tidak? Tidak ada. Chelsea, ada. Dita Amelia, ada. Dita Iwaningsih, ada. Elsa Aulia, ada. Irma, ada. Karisa, ada. Laira, ada. Lena, izin. Nadila, ada. Nesya, ada. Nur Ismi, izin. Ya. Rahma, sama, izin. Nisa, izin. Rejka, sakit. Ririn, ada. Salma, ada. Sela, izin. Seli, ada. Cynthia, sakit. Siti Fatma, ada atau tidak? Tidak ada. Siti Lidiatul, ada. Siti Nurhera, ada. Sri Apipah, ada. Suci, ada. Sipa, ada. Tiwi, keluar, ada. Pika, ada. Wanda, ada. Widi, ada. Wulan, ya, ada. Nah, kita sudah selesai ya. Ada beberapa orang ya yang tidak hadir. Sebelumnya kita mempelajari tentang materi apa? Yaitu konsep dasar sejarah. Ya, jadi tentang kalau kurikulum Merdeka itu ya adanya salah satunya itu gotong royong ya, bukan metode belajarnya ya. Pengajaran di dalam materi corak kehidupan ini ya. Nah, yaitu dengan cara bergotong royong ya. Jadi kita ini harus saling lah ya kalau kurikulum Merdeka itu modul ajar itu ya di dalam sebuah pembelajaran sehari-harinya, terutamanya yaitu di dalam pembelajaran sejarah Indonesia, yaitu dengan judulnya yang sekarang kita bahas, menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia, yaitu subkompetensinya yaitu corak kehidupan masyarakat praaksara di Indonesia. Nah, itu. Oke, tujuan pembelajarannya yaitu tentang materi ya. Yang pertama, mengidentifikasi Paleolitikum, mengidentifikasi Mesolitikum, mengidentifikasi Neolitikum ya. Nah, itu yang akan kita nanti
bahas dalam pembelajaran menelusuri corak kehidupan masyarakat praaksara di Indonesia ini, ya toh. Babnya itu menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Nah, gitu ya tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang ya corak kehidupan dan hasil-hasil budaya. Nah, tadi ya apa Paleolitikum itu? Coba Alin. Nah. Paleolitikum adalah zaman batu tua, Mesolitikum ya, kemudian batu media, ya, Paleolitikum zaman batu muda. Jadi ya terbagi 3 zaman lagi tuh ya kan. Kita ini Kepulauan Indonesia inilah ya, utamanya itu negara kita sendiri. Secara umumnya itu dunia ya, umumnya secara umumnya, khususnya Indonesia. Nah, jadi kita harus tahu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum. Nah itu di mana zaman-zaman ini ya terbagi sehingga di masa-masa itu terdapat fase-fasenya manusia purba, contohnya seperti di Paleolitikum itu Pithecanthropus. Nah, contoh manusianya. Kemudian dari Mesolitikumnya jenis Homo ya, ataupun jenis Homonya di Neolitikum zaman sampai saat ini. Nah, ini ya manusia sekarang ini ya, kita ya seperti kita ini mengalami sebuah penyempurnaan dari zaman-zaman sebelumnya. Nah, sekarang ya kita lanjut saja ya ke materi yang akan sekarang kita bahas ya. Nah, yaitu tentang sebelumnya ya nanti ada tugasnya ya, tugas kelompoknya yang harus dikerjakan. Nah, sekarang membahas dulu materi yang disajikan ini ya, yaitu tentang bab 2 ya. Kemarin sudah bab 1-nya konsep dasar sejarah ya. Yang sekarang bab 2 ya, menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Nah, jadi ya utamanya di kita, umumnya di seluruh dunia, bahwasanya peradaban itu ya merintis dari bumi. Nah, bahkan belum dibentuknya bumi, yaitu tanah dan langit serta isi-isinya. Nah, yaitu awal-awalnya itu terdapat ya beberapa macam ya. Nah, ada 4 ya, masa Arkaekum, Paleozoikum, Mesozoikum, Neozoikum. Nah, yaitu Arkaekum itu terjadinya masa tertua. Nah, kemudian masa Paleozoikum, masa diperkirakan ya berlangsung sekitar 500 sampai 245 juta tahun yang lalu. Nah, Neozoikum masa zaman sekunder. Nah, kemudian Neozoikum masa tersier dan masa kuarter. Nah, itu yang dimana masa-masa ini ya terdapat ya pembagian 4 fase ya, atau 4 zaman. Nah, ini dulunya itu masih dalam bentuk ya, atau membentuk proses. Kalau seperti ayam itu telur gitu kan. Nah, kemudian lama-kelamaan Allah menciptakan gitu kan ya isi-isinya, isi perut bumi ya, sampai sekarang, sampai kita bisa sekolah gitu kan ya, bisa kerja nantinya, kuliah gitu kan ya. Anak kecil kan ya, mulai dari anak kecil hingga dewasa gitu. Nah, itu perkembangan zaman ya, sampai sekarang tahun 2023. Nah, kemudian materi selanjutnya itu tentang perkembangan makhluk hidup. Ya. Nah, kita ya manusia yang berawalnya itu berasal dari bentuk embrio ya, atau bentuk yang dimana cairan lahnya dalam bentuk cairan kental yang nantinya seperti kita ini. Nah, proses demi prosesnya itu berhasil, itu sangat istimewa ya dan sempurna. Nah, Allah menciptakan seperti saat ini. Nah, kemudian apa saja ya teori evolusi Darwin. Nah, Saur Darwin ya atau kata Darwin itu manusia itu berasal dari kera, yang dikatakan oleh Darwin itu. Kemudian
penentang ya, penentang dari teori Darwin ya, teori evolusi dari Darwin itu, atau tidak berpendapat, nah yaitu mengguncang iman. Nah, diambil ya sepintas. Ya, kenapa mengguncang iman? Tidak lumrah gitu kan ya, pendapat dari Darwin itu manusia itu diciptakan yang berasal dari kera. Ya, dari sananya pun identiknya itu ada pendapatnya dari secara Islami gitu kan ya, berasal dari Nabi Adam gitu kan ya. Ada juga pendapat Darwin berasal dari kera. Nah, itu wujud-wujudnya itu seperti nampak gambar, tidak memakai busana gitu kan ya. Manusia purba itu ya, diidentikan manusia purba. Nah, kalau zaman sekarang ya, kita ini memakai kostum atau pakaian karena tidak boleh gitu. Kalau menurut agamanya masing-masing gitu kan ya. Yang jangan dicontoh ya, kalau yang tidak baik jangan dicontoh, kalau yang baik-baiknya harus kita contoh gitu kan ya, karena menuntun kita ke jalan kebenaran gitu. Nah, kemudian selanjutnya terbentuknya Kepulauan Indonesia. Nah, jadi apa saja nih isinya? Cenah walaupun ya telah memungkinkan muncul dan berkembangnya manusia purba pertama tuh, terbentuknya Kepulauan Indonesia ini ya, pada akhirnya tidak hanya Indonesia saja ya, seluruh dunia pun sudah membentuk lewat ya es yang mencair di kutub utara gitu kan ya, sehingga membentuk lautan-lautan yang sangat luas, karena kan ya daratan ketimbang lautan, itu yang mendominasinya itu adalah lautan kan ya. Nah, sedangkan daratannya hanya 15% ya, 75% lautan loh kan ya. Kenapa IKN? Nah, kita kaitkan ya dengan Indonesia kita sendiri. IKN akan pindah ke Kalimantan. Nah, karena kedepannya Jakarta itu kan ya akan tenggelam, atau Pulau Jawa itu akan tenggelam, sehingga ibu kota negara itu akan pindah ke Kalimantan ya. Dan sekarang ya pembangunannya itu sedang berproses ya di Kalimantan itu, karena di sana kan habitat pun ya masih aman gitu kan ya, masih tertib, terjaga gitu, walaupun ya oleh tangan-tangan manusia tetap dirusak gitu kan ya. Nah, kemudian apa saja? Apalagi? Nah, itu tadi Mesolitikum ya. Nah, terjadinya antara 10.000 sampai 2.500 tahun yang lalu tuh ya, sudah sangat lama ya Mesolitikum itu. Paleolitikum ya sangat tua sekali. Ya, kemudian Neolitikum lebih muda, walaupun sekarang ya dunia itu sudah semakin tua kan ya, tidak lagi muda. Kita kan semua yang ada di sini tidak lagi muda, menua kan ya, nantinya rambut menjadi warna putih, kulit menjadi seperti kerupuk dorok-dok ya, keriput gitu kan ya. Pendengaran pun semakin berkurang, penglihatan sama ya semakin berkurang, semakin tua itu. Nah, bisalah teknik-tekniknya itu ya untuk menjaga diri tetap stabil ya, tetap sempurna. Nah, harus apik-apik lah kata orang Jawa Tengah itu lah, atau orang Jawa itu dalam merawat diri kita sendiri itu kan ya. Seperti gigi juga kan ya, usia-usia kalian segini masih saja ada gitu keluhan-keluhan ya, sakit ya, gusi ataupun giginya patah gitu kan. Bapak juga nah usia sudah segini ya. Nah, itu banyak yang manis-manis ya yang dikonsumsinya itu, karena kalau tidak manis itu tidak ada penyempurna lah jikalau memakan yang asin-asin ya, jadi harus ada pemanisnya juga gitu kan ya. Nah, itu kata peribahasanya ya. Nah, kemudian ya tuh sudah tua ya, sudah sangat tua, 10.000 sampai 2.500 juta tahun ya kita ini Mesolitikum.
kemudian Neolitikum ya. Nah, budaya Neolitikum, masa bercocok tanam. Nah, contohnya masa bercocok tanam itu seperti singkong, nah, akan ditanam ya. Nah, mereka atau purbakalanya atau penduduk aslinya itu mulai berpikir, mulai berpikir jernih bagaimana mereka mencari makan. Ya, tidak hanya hewan saja, dari umbi-umbian pun mereka butuh, karena umbi-umbian itu sama dengan pengenyang perut lah ya. Nah, karbohidratnya tidak hanya daging ya yang mereka buru itu di hutan itu. Kita sekarang sudah modern. Nah, kalian lah ya yang kelahirannya tahun-tahun sekarang ya, muda-muda lah milenial ya. Zaman-zaman milenial itu sudah canggih. Nah, ketimbang zaman Bapak dulu ke sekolah pun ya masih jalan kaki. Nah, kalau kalian sekarang nyaman dan bebas memakai kendaraan sendiri. Itu Bapak rumahnya dekat ya, dari jarak dari rumah ke sekolah. Tetap saja gitu pengen naik kendaraan ya, dengan ibarat kata lain lah gaya-gayaan lah. Kalau zaman-zaman sekolah masa-masa seperti ini, kalau sekarang tidak, yaitu takut kesiangan. Nah, itu perbedaannya. Dan juga datang ke sekolah pun capek kalau jalan kaki, keluar keringat gitu kan ya. Kalau sekarang walaupun dekat jarak rumah antara rumah ke sekolah ini. Nah, kalau kalian yang jauh dari Culamega atau dari mana ya, Cipatuja, nah harus memakai kendaraan bermotor dan tetap berhati-hati ya, safety-nya pun tetap dipakai ya. Helm keamanannya, sepatu tidak lupa ya untuk berkendara itu. Nah, dan juga peninggalan-peninggalannya. Nah, di zaman Neolitikum, nah ada semacam ajarannya itu animisme dan dinamisme. Kepercayaannya itu apa itu animisme dinamisme, yaitu nah kalau animisme itu tidak menganggap adanya kepercayaan atau kepada Tuhan gitu kan. Nah, ya animisme, ajaran animisme dinamisme seperti sekarang Yahudi lah ya, dikatakan Yahudi masih ada hingga sekarang gitu kan ya. Kristen, kemudian Kristen ya, Islam. Nah, kita kan semuanya alhamdulillah ya memeluk Islam ya. Nah, kemudian peninggalannya ini, nah yang nampak pada gambar menhir. Batu-batuan lah ya, zaman-zaman jadul mahnya, zaman-zaman dulu itu ya. Kalau di selatan ya, di wilayah kita Tasik Selatan ini paling yang ditemukan itu gua ya, bentuk gua. Kalau batu-batuan seperti menhir, prasasti. Nah, kalau sejarah itu kan identiknya dengan ini, batu-batuan ini yang diciptakan oleh manusia-manusia pembuatnya atau purbakala ya, di zaman-zaman purbakala. Kenapa digoreskan ya atau dituliskan gitu kan ya di dalam ke dalam bentuk batu, tidak besi. Kenapa? Nah, itu kalau batu itu bendanya keras, oleh martil pun masih tetap tidak mau berpencar gitu kan. Kalau batu itu sangat-sangat keras lah. Jadi dituangkan kalau zaman-zaman dulu itu oleh para ahli itu di dalam sebuah batu. Nah, kalian lahnya suatu saat itu sudah tua gitu ingin mewarisi harta-hartanya kepada anak keturunannya. Nah, bisa dicatatkan atau dituliskan dalam bentuk batu yang diukir sedemikian rupa sebisa mungkin gitu kan ya, dengan menggunakan pahatan-pahatan ataupun alat-alat yang bisa dikalahkan ya oleh alat tersebut atau si batu tersebut gitu kan ya. Nah, kemudian kubur batu. Nah, ini kubur batu ini ya, ini tadi menhir ya. Menhir itu sebuah batu besar ya yang diidentikan atau dicirikan di zaman peninggalan-peninggalan purbakala. Nah, kalau di Jawa Tengah ya, daerah-daerah Jawa Tengah, Jawa Timur itu sangat banyak
penemuan-penemuan batu seperti ini. Di Jawa Barat pun kalau kitanya istilah namalah kalau bahasa Sundanya yang ngider gitu kan ya, mencari gitu kan ya. Nah, itu ke Kabupaten Ciamis. Nah, Kabupaten Ciamis itu sangat banyak peninggalan-peninggalannya, yaitu di Kawali, daerah Kawali, Kecamatan Kawali. Nah, terdapat namanya itu ya sebuah batu atau prasasti peninggalan zaman Kerajaan Galuh atau zaman Kerajaan Sunda. Nah, ujung-ujung nama ya di pusat nama Kerajaan Pajajaran, induk Nakmah gitu ya, dari Kerajaan Pajajaran Bandung, Prabu Siliwangi ya. Nah, itu meninggalkan sebuah prasasti di zaman Kerajaan Galuh, yaitu di Astana Gede Kawali. Nah, jadi kalau kalian ke daerah Kawali, Kabupaten Ciamis ya, jangan lupa ya mampir dulu ke sana. Penghuni-penghuninya pun masih ada di sana seperti kera, Batman ya, kalong, nah, masih ada di sana. Kelelawar ya, nah, masih ada, besar-besar pula kelelawarnya. Ya, ya ada kemungkinan itu kalau dalam bentuk kulak. Dan juga makam kurang lebih ada 3 meter lah atau 4 meter atau 5 meter yang sangat panjang, yaitu utusan dari Sunan Gunung Jati Cirebon untuk mensiarkan agama Islam di tanah Ciamis atau di tanah Kabupaten Ciamis, utamanya itu di Kawali, Kecamatan Kawali ya. Kemudian kubur batu. Nah, kubur batu ini kubur ya, namanya juga kubur untuk menyimpan jasad yang sudah meninggal. Nah, kalau sekarang kan dalam tanah ya atau peti itu untuk jasad itu kan ya yang sudah meninggal itu. Nah, kalau zaman jadul itu dipendam atau disimpannya itu di dalam sebuah batu. Tapi batunya itu tertutup. Otomatis kan pasti bau menyengat gitu kan jasad itu, buruk lah ya, seperti guha lah itu, ada udara kecil lah gitu. Kalau udaranya tidak terlalu pengap walaupun sudah tidak hidup lagi gitu kan ya jasadnya. Nah, sehingga dibuatkanlah sebuah kubur batu. Nah, peninggalan-peninggalan purbakala. Nah, kemudian nantilah di kelas 11 kalian KI-nya. Kalau SMK itu KI, kalau SMP SMA itu aliyah juga ya, study tour. Nah, bahasanya itu sering ke daerah Yogyakarta. Nah, kalau kita kan SMK itu kunjungan industrinya tergantung oleh sekolah, apakah ke Jakarta ataupun ke daerah Jawa Tengah gitu kan ya. Karena kan yang ditargetkan itu SMK itu DUDI-nya atau dunia usaha atau dunia industrinya gitu kan ya. Kemudian nah selanjutnya masa perundagian ya, satu lagi itu yaitu megalitik atau megalitikum, zaman batu besar ya, satu lagi kelewat ya tadi, dan budaya logam. Nah, hasil kebudayaannya itu yang nampak di gambar ini, nah, yaitu Moko dan Nekara. Nah, hasil mereka ya tangan-tangan pandai. Lamun kalau di kita sekarang itu pandai besi ya, ahli membuat golok, pisau, celurit ya, benda-benda tajam ya. Nah, kalau di kita itu sekarang ini, kalau produk-produk ini sudah tidak ada. Nah, kalau ingin diuangkan ya benda-benda seperti ini, nilainya itu bisa miliaran atau triliunan. Bahkan uang 500 logam pun ya, atau uang kertas 100 rupiah pun yang jadul ya, itu bisa diuangkan hasilnya besar. Nah, ya berlipat ganda ya. Ya, yang disebutnya barang antik gitu. Nah, kemudian kan orang tua kalian jikalau di rumahnya pengoleksi barang antik, nah ada barang-barang antik kalian menemukan atau membeli, jangan dijual, disimpan saja. Salah satunya aset itu. Ya, aset untuk kalian suatu saat terpepet butuh uang, ya bisa dijual dengan harga yang fantastis. Kalau zaman sekarang ya, di zaman teknologi ini atau di abad 21 ini ya. Kemudian, nah selanjutnya hasil kebudayaan pada masa praaksara tingkat lanjut atau tradisi lisan. Nah, apa saja?
Yaitu ada menjelang akhir zaman praaksara masyarakat purba. Nah, masyarakat purba ya, atau manusia di zaman manusia purbakala ya, mulai dari jenisnya itu Pithecanthropus sampai jenis Homo ya. Nah, awas ya, jenis Homo itu bukan dalam artian pecinta sesama ya. Kalau dalam artian lain gitu kan ya, kalau secara ilmu itu atau ilmiah itu ya, yaitu jenis dari manusia purba itu sendiri ya. Kalau di luaran kan ya, Homo itu pecinta sesama jenis itu kan ya, gay lah ya, seperti itulah, sesama laki-laki gitu kan ya, saling mencintai gitu kan ya. Nah, itu salah pengertian karena untuk penyebutannya saja mereka sampai antusias seperti itu gitu ya penamaannya. Padahal jenis Homo ini kalau secara ilmu itu ya atau ilmiah itu yaitu jenis dari manusia purba kan. Jenis Homo itu ada apa saja ya, yang ditemukan di Pulau Jawa saja, kebanyakan di Pulau Jawa ya penemuan manusia fosil ya, fosil manusia purba itu yaitu di Solo ya, Jawa Tengah, Solo dengan nama jenis Homo soloensis. Kemudian di Jawa Timur ya, jenis Homo wajakensis atau wajak ditemukan di daerah Wajak. Nah, di pesisir sungai ditemukannya itu, tidak di perkotaan ya, karena mereka itu dengan posisi sambil mencari makan. Nah, mereka itu, kalau kita kan kondisi sakit dibawa ke rumah sakit itu kan ya, ada yang meninggalnya di sana, ada yang di rumah kan ya, tidak di sungai gitu kan ya. Kalau manusia zaman sekarang itu, nah kalau zaman dulu itu di sungai ditemukannya. Nah, kalau sekarang lah di sungai itu pasti kalian akan menemukan biawak atau sejenis-jenis reptil lainnya. Nah, kalau sekarang, zaman sekarang itu. Nah, kemudian apalagi? Folklore. Nah, apa folklore itu? Itu bagian dari kebudayaan suatu masyarakat yang tersebar dan bersifat tradisional, yang diwariskan ya secara lisan dan turun-temurun. Jadi turun-temurun ya, seperti kalian nanti ya sudah besar ya, sudah berumah tangga, oleh orang tuanya itu diamanatkan, silahkan ya urus kebun, sawah, rumahnya, kendaraannya setelah mereka tiada. Nah, itu ya kalau sekarang itu pewarisannya. Nah, contohnya. Nah, kalau dulu bisa secara lisan, bisa secara tulisan ya. Kalau turun-temurun itu. Kemudian penyebarannya dan ciri-ciri folklore ya ada banyak ya, lumayan banyak. Itu penyebaran dan pewarisannya dilakukan secara lisan, tuh ada yang lisan kan ya. Kemudian penciptaannya tidak diketahui atau anonim ya, alias nonem lah, tanpa nama ya. Memiliki gaya bahasa yang suka melebih-lebihkan ya, atau hiperbola ya, kalau bahasa Indo itu ya. Kemudian memiliki gaya bahasa yang suka tadi ya sudah menggunakan kalimat pembuka dengan kata-kata menurut empunya cerita atau menurut sihabul hikayat ya, dan menutupnya dengan demikianlah mereka hidup berbahagia selamanya. Nah, kemudian memiliki fungsi penting dalam kehidupan bersama dalam suatu masyarakat selain sebagai hiburan. Nah, kemudian merupakan milik bersama masyarakat pendukung. Tuh, jadi nah itu ciri-ciri dari folklore sendiri ya. Kemudian selanjutnya jenis-jenisnya nih, ada mitos, legenda, dongeng, nyanyian rakyat, ada upacara. Mitos. Nah, seperti di kita banyak ya cerita-cerita mitos. Contohnya itu ya, salah satunya Nyi Roro Kidul, Pandawa 5 kan ya, dan Kurawa. Kemudian cerita Malin Kundang tuh kan ya. Jadi menceritakan ya supaya kita itu tidak boleh melawan terhadap orang tua ya. Kalau Malin Kundang itu nanti dikutuk jadi batu ya, atau jadi meja kursi gitu kan ya. Kalau melawan kepada orang tua itu, karena kan orang tua itu yang melahirkan, khususnya ibu itu yang melahirkan,
ayah itu atau bapak itu yang mencari nafkahnya, ya, yang ditugaskan oleh secara agama ataupun secara pemerintah, dan juga dari Al-Qur'annya pun ada ya panduan-panduannya. Kemudian legenda, nah, cerita prosa rakyatnya legenda itu. Nah, seperti tadinya seperti mitos teh hampir sama gitu kan ya. Cerita Malin Kundang gitu kan ya. Nah, ya Tangkuban Parahu, Bandungnya. Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung itu bentuknya itu kan, Bandung itu seperti parahu nangkubnya alias Tangkuban Parahu. Mata Lembang ya, pusatnya itu Lembang atau Bandung Barat. Nah, Lembang itu kan seperti perahu nangkub ya, atau alias Tangkuban Parahu tea gitu. Ya, kalau dilihat dari jauh atau dari drone ya, dari atas atau dari pesawat. Jadi Kabupaten Bandungnya di atas posisinya, kalau Bandung Barat dan Kota Bandung itu di bawah. Jadi seperti perahu ya, perahu nangkub gitu kan ya. Kemudian dongeng. Nah, dongeng seperti kalau di Radio Sukapura itu cerita si Iceng. Setiap habis duhur jam 1 dia itu suka mendongeng bahasa Sunda. Satu orang perannya jadi 2. Nah, yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Nah, itu bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah kalau kalian punya kekreatifan ya, atau keahlian lain dalam public speaking ya, atau berbicara. Yang suka berbicara, nah bisa meng-MC kan ya, bisa mendongeng. Nah kan, seperti kalian nantilah di kelas 12. Nah, mendingannya pakaian di kita pun ya, seragam guru-guru pun setiap hari Kamis itu harus memakai pangsi atau kebaya. Nah, ataupun batik juga. Nah, itu tidak boleh hilang ya. Sampai akhir zaman pun itu harus tetap eksis karena itu tradisi Sunda. Itu kita sendiri kabupaten, bukan kabupaten ya, provinsi Jawa Barat. Nah, hanya satu provinsi, dan Banten ya mungkin masih bisa lah satu bahasa dengan Jawa Barat gitu. Karena kan dulunya itu Banten pun bersatu dengan Jawa Barat. Namun di lain pihak semakin banyak penduduknya maka dipecah lagi. Nah, dipisah, yaitu di Pulau Jawa itu terdapat kurang lebih 5 provinsi ya kan ya. Sekarang totalnya itu 34 kan ya, yang sebelumnya 33. Pemekaran lagi di Kalimantan Utara ya, yang membentuk provinsi. Kalau tidak dipecah, Kalimantan Utara kemungkinan bisa ke Malaysia gabungnya. Itu kalau tidak dipecah. Berhubung Indonesia gerak cepat ya, alias gercep, penanganannya pun secara cepat, maka ya berhasillah otonomi daerah baru di Kalimantan Utara. Dan kita pun sendiri ini ya, Tasikmalaya Selatan pun akan otonomi daerah baru. Namun ya belum ada gitu kan info-info lanjutannya gitu, baru persetujuan oleh Pemprov ya, atau pemerintah Provinsi Jawa Barat kemarin itu ya. Semakin ribet ya, semakin kesini dengan otonomi daerah baru gitu kan ya. Kemudian tadi upacara ya, upacara itu kalau di sejarah itu ya adat istiadatnya secara kedaerahannya ya, tradisional. Kalau di kita secara umumnya itu upacara bendera ya, kalau di kita itu. Dan kemudian ini terakhir ya, upaya melestarikan tradisi lisan ya. Nah, apa melestarikan tradisi lisan itu? Proses pewarisan kebudayaan pada masyarakat praaksara dilakukan melalui keluarga, masyarakat, dan penatua atau tokoh masyarakat. Diperlukan upaya untuk mendorong berbagai usaha mempercepat proses penguatan tradisi lisan sebagai identitas budaya dan dalam membangun peradaban, diantaranya dengan cara-cara sebagai berikut. Itu mendorong agar tradisi lisan menyatu dengan penguatan peran masyarakat pendukungnya. Kemudian yang kedua, memasukkan tradisi lisan ke dalam kurikulum sekolah. Tuh, tradisi lisan ini ya memang sangat berarti ya bagi kita semua gitu. Karena tradisi itu kan tidak bisa dilaksanakan secara tertulis kalau tidak lewat
lisan dulu. Nah, yang diperolehnya itu karena itu harus juga ada kesepakatan gitu kan oleh oleh para pemimpin-pemimpin ya, pemimpin-pemimpin negara kita ataupun oleh pemimpin kebudayaan gitu atau tradisi-tradisi. Nah, seperti itu ada yang ditanyakan. Nah, ini materinya yang disajikan sebelum nantinya diskusi kelompok ya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Coba Alin atau Chelsea. Nah, mungkin yang lain juga silakan. Sok ai double ai ya, silakan yang mau bertanya seputar ini yang ada di PPT ya, seputar materi atau PowerPoint medianya. Ada sok Chelsea juga yang mau ditanyakan tentang materi ini ya, seputar materi ini ya, ruang lingkupnya itu tidak boleh lebih. Coba apa kira-kira Paleolitikum, tentang Paleolitikum. Ini Kak, bagaimana proses terjadinya revolusi manusia dahulu dengan manusia yang sekarang ini? Ya, revolusinya ya memang yang pertama ya terjadinya secara lambat ya kalau manusia itu karena prosesnya sangat lama itu kan ya mang ribu-ribu tahun lah ya, jutaan tahun, jadi tidak cepat gitu karena terkendalanya itu dari segi makanan itu yang utama, gizi. Nah, daging pun ya, daging mereka itu yang dimakannya itu secara mentah. Nah, kalau zaman ya tidak dimasak, kalau Pithecanthropus itu ya masih mentah lah, belum bisa akalnya. Nah, belum berputar lah, kalau berputar belum bisa mikir secara ini ya, secara kesempurna. Nah, masih meraba-raba lah itu ya mereka itu. Dan jadi ya evolusi ya manusia itu ya, evolusinya itu tadi secara lambat karena butuh proses yang sangat panjang, kemudian ya lama-kelamaan menjadi sempurna kan awal mulanya juga tidak berkostum ya kalau manusia purba ya. Kalau kita nginduknya ke manusia purba ya, bisalah kalian ya cari-cari di YouTube lah banyak ya, atau gambar lah seperti ini yang nampak. Nah, kalau ini kalau gambar ini sudah memakai busana ya, berarti ini jenis homo, sudah jenis homo. Nah, kalau ini karena sudah memakai busana ya, minimal lah menutup auratnya lah gitu ya. Jadi mulai berpikir ya, zaman homo. Ya, mulai zaman homo, tahap penyempurnaannya itu. Nah, zaman homo pun ya tidak hanya sampai di titik satu saja, melainkan berkembang lagi. Nah, yaitu berkembang lagi kalau bahasa kita ya, piraku hanya menutup aurat saja, tidak seluruhnya. Nah, itu memikir lagi mereka itu, yaitu dengan caranya itu seperti apa gitu. Mereka itu yaitu mencari hewan buruan lagi. Nah, mereka itu sehingga mendapatkanlah, kemudian mereka bisa memakai kostum secara utuh dan dicontoh ya sampai sekarang. Memanglah prosesnya cukup panjang lah itu ya, proses manusia itu penyempurnaannya itu seperti kalian kan sekarang menuntut ilmu butuh sempurna kan, pikiran itu butuh jernih, utamanya di dunia masa depan nanti, menyambut dunia masa depan yaitu kerja. Nah, kerja itu kan butuh penopangnya atau syarat-syaratnya atau persyaratannya ke dunia kerja itu. Nah, jadi seperti itulah ya jawabannya ya. Kemudian ada lagi yang mau bertanya, silakan Widi atau yang lain. Ini Pak, ada lagi ada zaman bercocok tanam tingkat lanjut ya. Terletak di zaman mana? Nah, bercocok tanam tingkat lanjut itu sudah mulai sempurna, itu di jenis homo. Nah, homo pertama, homo awal, homo sapien lah. Itu jenis homonya itu karena kan megalitikum itu, meganthropus itu ya manusia purba atau manusia purba raksasa gitu kan ya, atau yang manusia purba yang sangat besar. Ternyata masih
tahapnya itu seperti Pithecanthropus. Nah, berarti di zaman jenis Homo sapiens gitu ya, bercocok tanam tingkat lanjut karena mereka sudah mulai berpikir jernih, ya, punya pikiran lah itu mereka itu. Nah, jadi seperti itulah ya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan apa? Kalau buah-buah yang ada di pamijahan itu termasuk peninggalan Kalau ya masuk kalau kategorinya museum purbakalanya ya. Namun ditemukannya itu di dalam proses penyebaran agama ya, agama Islam, kerajaan Islam di Nusantara. Nah, masuknya bab 4 ya, nanti semester genap ya kita bahas lebih mendetil ya di semester nanti 2 ya atau semester genap. Nah, kemudian ditugaskan oleh Wali Songo yaitu Syekh Abdul Muhyi. Nah, Pamijahan itu Syekh Abdul Muhyi. Kemudian silakan oleh Wali Songo dari Sunan Gunung Jati Cirebon ya, silakan kamu mencari gua-gua untuk bukan untuk ya, sebagai tempat kamu berlindung diri baik dari kejahatan gitu kan ya. Kejahatan itu kan zaman-zaman itu masih ya sepertilah di tanah Jazirah Arab kan ya, kafir Quraisy yaitu yang mengincar Nabi Muhammad, yang menghalangi Nabi Muhammad ya menyebarkan agama Islam. Begitupun di sini di selatan, pesisir selatan Kabupaten Tasikmalaya ya, pasti ada yang tidak pro terhadap penyebaran Islam di Tasikmalaya Selatan ini. Dulu itu pasti ada itu, sehingga bermukimnya di gua-gua karena rumah itu mereka belum bisa karena waktunya itu singkat, tidak lama ya. Kalau zaman purbakala itu nomaden lah bahasanya, berpindah-pindah atau bermigrasi, nah gitu, atau transmigrasi gitu bahasa PKN ya, PPKN kalau transmigrasi, imigrasi, transmigran itu hanya imigran itu. Nah itulah ya peninggalan syiar agama Islam. Nah, kalau di Pamijahan itu walaupun guanya itu sebelumnya sudah ada, memang sudah ada karena itu dari bentukan dari sana, dari alam gitu. Nah, tadi kita sudah membahas ya materinya di dalam PowerPoint ini ya. Kemudian, nah, untuk pembelajarannya yaitu Bapak menggunakan PBL dalam bentuk medianya itu TTS ya, teka-teki silang, atau PBL itu apa? Problem based learning, yaitu dengan cara diskusi, yaitu diskusinya dengan diskusi kelompok. Nah, itu ya seperti itu. Nah, kelompok pertama jadi ada berapa orang ini ya tidak hadir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang tidak hadir. 10 berarti 23 ya yang hadir. Nah, dibagi 4 ada 6 kelompok. Kalau dibagi 4, coba 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 6 orang paling ya. Nah, dibagi 6 kelompok berarti 6 orang. Kalau 23 4 kelompok. 4 kelompok. Ya. 23 yang hadir itu. 10 orang tidak ada. 33 kan ya, farmasi 1 ini ya, 10 FKK 1 itu 25 ya. Berarti dibagi berapa? Coba. 5. Nah, iya tuh ya. 5-an. Sesuai abjad saja ya supaya tidak pusing ya nantinya. Ini tugasnya LKPD-nya ada ya di Bapak. Nah, kelompok 1 otomatis ya dari IAM sampai Chelsea ya gabung. Silakan ya bentuk ya mulai dari absen 1 sampai Chelsea. Sampai Chelsea kelompok 1-nya. Oh ya soka Dita Amel atuh ya. Kelompok 2 ya Ardel teu ayanya. Dari Dita Yuwa 5 ya, 5. 1, 2, 3, 4, 5 sampai Laira ya, Laira ada. Ada ya. Nah, sampai Laira kelompok 2.
Langsung ya berpencar ya. Kedua Di mana Pak? Kan sini bawah. di atas meja lah. Bergabungnya sok sesuai. Dita Yuwa, Elsa, Irma, Karisa, Laira kelompok 2 ya. Dari Lena, nah ini Elena gak ada ya. Dari Nadila berarti 1, 2, Nesya ada ya 3, Nur Ismi tidak ada, Rahma tidak ada, Rezka tidak ada, Ririn dan Salma kelompok 3. Dari Lena, Nadila, Neng Naila, Saha Lena, Nadila dari Nadila. Nah, Nadila, Neng Naila, ayahnya Neng Naila, Nesya, Ririn, sareng Salma. Nah, ya Dila, Nesya nya. Nesa, Ririn, ketiganya. Ketiga Salma ya. Kelompok 4 dari Sela gak ada ya. Seli, Siti Lydia, Siti Nurhera, Sri Apipah sampai Suci. Nah, dari Seli kelompok 4 Lydia, Siti Lydia, Siti Nurhera, Sri Apipah sampai Suci kelompok 5 ya. Kelompok 4 keempat. Nah, sisanya Sipa, Vika, Wanda, Widi, Wulan. Silahkan gabung kelompok 5. 11.50. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 itu. Iya. Kelompok 3 mana? Kelompok 3 ini dia itu. Iya na pulpenanya di buku. Kelompok 4 itunya 5 iya nya. Iya nya tadi dia tuh nya. Nah, cara pengisian nya, cara pengisiannya contohnya Bapak akros itu mendatar ya, kalau dawan itu menurunnya, dawan itu ya. Nah, contoh seperti Bapaknya membacakan kelompok 6 ya. Soalnya kebudayaan logam yang merupakan hasil asimilasi dari masa Proto Melayu dengan bangsa Mongoloid. Nah, apa jawabannya? Tuangkan di dalam TTS-nya. Gitu. Begitupun soal-soal yang diberikannya. Nah, kalian tinggal mengisi saja. Jikalau ada problem ya atau permasalahan, dikosongkan dulu. Nanti kita bahas bersama-sama di akhir ya. Nah, sudah mengerti sampai sini? Ya. Kalau sudah silahkan ya. Bapak tunggu hasilnya sampai kurang lebih ya kalian mengerjakan 15 menit ya, sampai 11.45 lah ya. Sekarang 11.32 ya, dari 11.32. Nah, disinilah ya ada materinya. Silakan ya dikerjakan. Misalnya sambil searching juga tidak apa-apa, menggunakan handphone. Silakan. Kami ayah mampu kantor tapi di depan ya anak. Supaya kita tolong jawaban anak.
Pecahkan sama-sama permasalahan. Kami ada di awal Pak. Kepercayaan terhadap benda-benda yang memiliki kekuatan Udahnya semuanya selesai ya pembelajaran hari ini. Nah, kita simpulkan ya. Jadi tentang bab 2 ini yang menelusuri peradaban di kepulauan Indonesia ini. Nah, yaitu terdapat beberapa zaman ya. Pembagian zaman. Ada Arkaikum, kemudian Mesozoikum ya. Neozoikum, nah, kemudian dari awal ya. Nah, asal usul perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup ya, asal usul bumi dan makhluk hidup ya. Tadi Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, Neozoikum ya. Nah, itu fase-fasenya ya atau tahapan-tahapan bumi. Kemudian corak kehidupan ya ada apa saja? Paleolitikum ya, Mesolitikum, Neolitikum. Nah, kemudian zaman batu muda ya, tadi ada terlewat ya. 1
bentar ya, takut salah. Zaman Neolitikum, nah corak kehidupan ya, Paleolitikum ya, Mesolitikum, Neolitikum, dan satu lagi masa Perundagian ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini apakah menyenangkan atau tidak? Nah, alhamdulillah ya. Untuk berikutnya ya pembelajarannya lebih menyenangkan lagi ya, apakah di pojok rileks di sana ya, atau di taman baca, atau di perpustakaan, atau bahkan di lab farmasi gitu, supaya lebih luas lagi ya pembelajarannya, ataupun di lapang ya, lebih spesifik lagi lah, lebih luasnya lagi ya untuk pembelajarannya. Materi berikutnya yaitu dengan materi zaman kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, kemudian ada yang ditanyakan lagi? Nah, kalau tidak dirasa cukup, oke ya. Semoga di pertemuan berikutnya kita bisa bertemu lagi. Tetap semangat belajar ya. Pada kalian semua, tetap jaga kesehatan. Ini musimnya sudah berubah lagi, yaitu musim hujan, tidak lagi kemarau. Tetap ke sekolah itu memakai jaket, tapi di luar gerbang harus dibuka atau dilepas, jangan dipakai ke dalam atau lingkungan sekolah. Oke, kita tutup ya pertemuan hari ini. Silakan pimpin dulu doa. Oke, duduk siap, gerak. Sebelum pulang atau sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ya, pertemuan hari ini sekian, Bapak tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.